Saya Sugiyanti Pratiwisari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan materi teks eksplanasi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kangkum Kabupaten Kendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya, sehat semua ya anak-anak ya. Ya, ini harus kita syukuri. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Ibu minta salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Maria. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Amin. Ya Allah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa nasionalisme kita ya. Bukan hanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi kita juga bisa lakukan lewat melafalkan Pancasila dan juga Sumpah Pemuda. Yuk, siapa yang mau memimpin? Iya, Mbak Niha, yuk Mbak yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu tadi sila-sila dalam Pancasila. Nah, selanjutnya anak-anak, inilah dia Sumpah Pemuda ya. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia berjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Ini adalah Sumpah Pemuda anak-anak ya. Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia bukan mengaku, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang sedang kita pelajari. Kenapa menjunjung tinggi bahasa persatuan anak-anak? Karena kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia sangat kaya suku dan budaya, ya kan? Suku Jawa punya bahasa daerah kita ini. Bahasa daerahnya bahasa apa? Jawa. Iya, bahasa Jawa. Yang di Jawa Barat punya bahasa Sunda. Yang di Bali punya bahasa daerah Bali. Yang di Sumatera punya bahasa Sumatera dan sebagainya. Semua punya bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau kalian nanti tiba-tiba jalan-jalan ke Sumatera nggak bisa bahasa Melayu, kalian bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu digunakan satu Nusantara, maka dianggap atau disebut sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jadi kita bisa mencintai bangsa melalui bahasa, antara lain dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, setelah awalan ini tadi tentang nasionalisme yang semoga bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kepada tanah air Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini, anak-anak? Sudah. Siap. Siap, baik. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan
sebelumnya ya, sudah Ibu singgung sedikit ya pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum kita meet tadi Ibu sudah kirimkan lembar kerja yang akan kita kerjakan hari ini. Oh iya, Ibu lupa anak-anak. Kalian sudah mengisi kehadiran semua di Google Classroom anak-anak? Sudah, Sudah ya, iya Ibu terlupa ya. Meskipun kita ini ada Meet, Ibu juga sudah merekap kehadiran kalian, tetapi untuk secara asinkronus di Google Classroom kalian tetap mengisi presensi atau kehadirannya ya. Nanti sambil Ibu cek ya, sudah semua ya. Alfi juga sudah mengisi kehadiran ya Alfi ya, jangan lupa ya. Ya Bu, sudah. Oke, baik. Nah, ini anak-anak nih, kameranya di-on-kan nih. Ini Ibu dapatkan saat Ibu kuliah pendidikan profesi. Ada salam 6S, biar kalian lebih semangat sebelum mulai pelajaran. Ya, lagunya seperti Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nanti kalian nyanyi dari sana, geraknya mengikuti Ibu. Ya, yuk kita mulai. Yuk, kameranya yuk. 1, 2, 3. Satu-satu, senyum itu perlu. Dua, salam pada mitra. Tiga, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat, sukses surga. Gimana? Bisa nggak? Halo, masih semangat? Masih suaranya hilang. Yaudah Ibu lanjutkan ya sekarang ya. Tahu akan belajar tentang eksplanasi. Yuk, kameranya dinyalakan dong. Masa Ibu tidak bisa melihat wajah kalian? Kita sudah lama loh pembelajarannya daring. Kan Ibu kangen melihat wajah kalian. Hanif gantengnya Pali awal. Loh, Ayunda, ya ini adalah gambaran mengenai teks eksplanasi ya. Ada gambar apa saja ini anak-anak? Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Ini gambar apa ini? Gunung meletus. Ya, ini ada peristiwa apa di sini? Banjir. Ya. Ini ada apa ini? Anak-anak sedang apa ini kira-kira? Ngamen ya. Apakah ini anak-anak usia sekolah? Iya. Berarti ini anak-anak yang putus sekolah kemungkinan ya. Jadi menjadi pengamen ya, harus bekerja. Nah, ini gambar apa ini? Ini barongan atau reok itu ya. Nah, sedangkan ini ada anak kecil. Potret apa kira-kira? Kelaparan, ya betul sekali Mbak Firda, tepat. Nah, ini adalah gambaran mengenai topik yang akan kita pelajari, yaitu teks eksplanasi. Dari gambar ini, siapa yang bisa menyimpulkan eksplanasi itu apa? Teks yang berisi peristiwa yang berkaitan dengan apa? Fenomena. Fenomena apa saja tadi? Ada fenomena apa saja? Gunung meletus berarti fenomena alam. Banjir fenomena alam juga. Ini kemiskinan ya, kemiskinan dan juga anak putus sekolah. Fenomena apa itu? Sosial lah. Kalau ini ada barongan, reok, ondel-ondel misalnya, itu fenomena Budaya. pinter. Iya, itu tadi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang peristiwa ya yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial dan juga budaya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri isi, ciri kebahasaan dan struktur teks eksplanasi yang telah dibaca dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menelaah gagasan utama dan juga gagasan penjelas dari teks eksplanasi yang akan Ibu berikan nanti. Ya, nanti tujuan kita itu harus terpenuhi untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya kita awali dulu, karena tak kenal maka tak sayang anak-anak ya, katanya kan begitu. Jadi kita mulai mengenal dulu. Tadi kita sudah tahu eksplanasi seperti ini. Nah, sekarang kita kenali dulu contoh teks eksplanasi itu seperti apa. Silahkan kalian baca dulu teks ini dalam hati ya, Ibu beri waktu dibaca dulu dalam hati. Isinya tentang apa? Yuk, silahkan dibaca dulu anak-anak. Yuk kita literasi dulu ya. Sudah membacanya? Sudah, Bu.
Ya, baik. Nah, sekarang coba ada yang bisa memberi gambaran ini teksnya tentang apa? Halo? Belum selesai membaca ya yang lain ya? Ya, Bu. Iya. Teksnya tentang apa anak-anak? Penularan COVID-19. Penularan COVID-19. Nah, lewat apa itu biasanya? Lewat apa anak-anak istilahnya? Melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia ya. Nah, jadi ini tentang satu fenomena juga anak-anak ya, fenomena yang sedang dilewati oleh negara kita dan negara lain di seluruh dunia, yaitu tentang COVID-19. Nah, ini juga bisa dibuat menjadi teks eksplanasi ya anak-anak ya. Tadi ini sudah kamu baca contohnya. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi eksplanasi itu seperti apa, ciri isinya, ciri kebahasaannya, strukturnya. Yuk, kita melaju lagi yuk. Nah, ini dia. Tadi sudah kita simpulkan bersama bahwa pengertian teks eksplanasi, ya, teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial itu dapat terjadi. Ya, fenomena alam, sosial, dan budaya sebetulnya ya. Jadi mengapa dan bagaimana satu fenomena itu bisa terjadi, itu teks eksplanasi. Manfaatnya apa kira-kira kita belajar eksplanasi anak-anak? Ada yang tahu? Coba. Kamu sekarang melihat hujan, tidak sekadar oh itu air yang turun dari langit. Nah, kan tidak sekadar begitu setelah kita belajar eksplanasi. Kamu bisa memahami proses mengapa bisa sampai terjadi hujan. Mengapa bisa ada pelangi, ya kan? Mengapa kok bisa sampai banjir? Nah, ada proses. Itu sebuah fenomena yang berawal dari proses, ya kan? Nah, ketika kamu sudah tahu prosesnya bagaimana, bukan sekadar pengetahuan, tapi kamu juga misal banjir. Nah, kamu jadi bisa melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi banjir. Saya harus bagaimana? Oh, kalau membuang sampah jangan ke kali atau ke sungai. Misalnya seperti itu salah satu hikmah atau manfaat belajar teks eksplanasi jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak manfaat dari belajar teks eksplanasi? Bisa. Iya. Bisa, Bu. Baik, setuju ya? Nah, ini nih tujuan dari belajar teks eksplanasi anak-anak ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial dan juga budaya anak-anak ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu kaitkan dengan manfaat yang dapat kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lain apa sih, Bu? Yang pertama, karena tadi isinya fenomena alam atau sosial atau budaya, maka teks eksplanasi itu isinya fakta apa gosip anak-anak? Fakta. Fakta, iya, karena satu fenomena kan, ya kan? Fenomena alam, sosial, budaya. Jadi berdasarkan fakta, ya. Kalau fakta berarti objektif apa subjektif? Ayo, masih ingat gak? Fakta sifatnya subjektif atau objektif. Lupa ya, fakta dan opini sudah loh ya di bab sebelumnya. Objektif fakta itu ya, jadi berdasarkan objeknya, memuat informasi yang faktual ya, memuat informasi faktual. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Eksplanasi itu hal yang bersifat keilmuan, bukan yang hayalan, imajinasi, itu bukan hasil imajinasi. Jadi sesuatu yang memang realitanya ada. Contohnya apa? Contohnya peristiwa gunung meletus ya. Itu kan bukan imajinasi, memang ada ya kan. Hujan, nah itu bukan sesuatu yang fiktif imajinasi. Yang bisa dibuat eksplanasi itu seperti itu anak-anak ya. Jadi berdasarkan fakta dan informasi, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Proses terjadinya hujan. Nah, itu memuat proses yang mengandung keilmuan, bukan hayalan, bukan imajinasi, ya. Yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial, ya, dan juga bisa berkaitan dengan budaya juga. Itu termasuk di dalam ciri isi teks eksplanasi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Mas Hanif? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, ini struktur dari teks eksplanasi ya. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 ya, di bukumu sudah ada, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, identifikasi fenomena berisi apa? Identifikasi fenomena itu berisi latar belakang kejadian. Ya, sebabnya. Nah, latar belakang kejadiannya dulu. Nah, proses kejadian ini dibagi menjadi 2, kronologis dan kausalitas, sebab akibat. Yang ulasan nanti mengomentari ya, penjelasan lebih lanjutnya nanti ada di ulasan. Ya. Ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Struktur teks eksplanasi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Halo, kalau tidak ada yang tanya, Ibu yang bertanya, bagaimana? Kronologis itu apa, Bu? Oh iya, Mbak Firda sudah mengangkat tangan. Kronologis, baik, bagus sekali pertanyaan. Tadi Ibu belum menjelaskan ya. Proses kejadian itu bisa berpola kronologis maupun kausalitas atau sebab akibat. Kronologis itu berdasarkan urutan waktu, Mbak. Ya, urutan waktu atau urutan kejadian. Nah, itu kronologis. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi lalu, setelah itu, kemudian, itu kronologis. Jadi urutan peristiwa atau urutan waktu. Nah, itu secara kronologis. Misalnya, tadi si ini habis jatuh misalnya. Kronologinya bagaimana? Peristiwanya bagaimana? Ya kan gitu. Urutan rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadiannya bagaimana? Itu kronologis. Bisa dipahami Mbak Firda? Bisa dipahami Bisa. Mbak Firda? Oke, baik. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu Ibu lanjut ya. Nah, ini nanti, ini berikutnya dulu. Segini dulu ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4 ya. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Ya, yaitu kata hubung yang menghubungkan antar kalimat. Yang hubungannya itu nanti sebab akibat. Contohnya apa? Karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, yaitu ya. Yang kedua, konjungsi kronologis, ini tadi yang sudah Ibu singgung. Jadi kata hubung yang menghubungkan antar kalimat bersifat kronologis, urutan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah. Yang ketiga, kata teknis anak-anak. Kata teknis di sini adalah kata peristilahan, ya, berkaitan dengan istilah-istilah. Yang namanya istilah berarti kata tersebut punya makna, kan begitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya ekosistem. Nah, fotosintesis. Ini istilah-istilah di bidang apa? Ingat tidak? Mata pelajaran apa kamu menemukan istilah ekosistem, foto apa? IPA, iya. Ekosistem, fotosintesis, ya mungkin ovipar, vegetatif, generatif lah. Itu kalian temukan di bidang pembelajaran IPA, ya kan? Jadi itu kata-kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Ya, misal membahasnya tentang tumbuhan, nah berkaitan dengan istilah fotosintesis, kan begitu. Itu namanya kata teknis anak-anak, jadi berkaitan dengan istilah. Kalau Bu Yanti menyebutkan misal globe, peta, itu berkaitan dengan apa? IPS. IPS, betul, iya. Nah, itu ya. Itu adalah contoh istilah-istilah ya. Banyak sekali, misalnya ada istilah
Apa? Kalau di PAI apa anak-anak? Ada yang ingat istilah di PAI misalnya apa ya? Jenis-jenis. Rukun iman, rukun Islam. Iya itu materinya ya. Ada juga istilah jenis-jenis najis itu loh cah, mugolado, muopapa lah itu kan ada artinya. Nah itu juga istilah begitu maksud ibu. Ya kan? Iya itu yang tajwid, idhar, idgham itu kan istilah karena kan punya maksud. Idhar itu apa? Kan ada artinya. Jadi itu istilah-istilah. Tapi berkaitan di bidangnya masing-masing, di topiknya masing-masing. Bidang IPA, IPS, agama, bidang olahraga misalnya. Bidang olahraga tuh basket. Ini apa anak-anak namanya? Dribble. Ya, betul nggak? Betul tidak anak-anak? Ya, betul. Benar. Ya, terus volley itu kan ada istilah passing, passing atas, passing bawah. Nah, itu contohnya kata kerja, kata teknis. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Iya, karena soalnya sering bingung anak-anak ketika menganalisis teks, kata teknisnya yang mana, Bu? Itu sering bingung ya. Kakak-kakak kelas kalian dulu juga begitu kalau di bab ini. Nah, itu istilah jadi kata yang punya makna sendiri gitu berkaitan dengan topiknya. Syuting ya, kalau di basket syuting kan nembak bola keringnya lah, tapi kalau di sinetron kan syuting bukan itu toh lah. Jadi istilah sesuai dengan bidangnya masing-masing, maknanya berbeda-beda begitu anak-anak ya. Lanjut nih, yang terakhir yaitu kata benda jenis fenomena. Kata benda jenis fenomena itu kata benda yang objek penjelasannya adalah fenomena. Contohnya gerhana, kesenian daerah, gempa. Lah ini topiknya eksplanasi anak-anak. Ya, kata benda jenis fenomena. Jadi kata benda, tapi ada peristiwa di balik kata benda itu. Ada fenomena di balik kata benda itu. Contohnya pelangi. Kata benda kan pelangi. Tetapi kan di balik pelangi ada satu peristiwa yang mendasari terbentuknya pelangi. Kan gitu anak-anak. Longsor. Nah, itu kata benda jenis fenomena. Jadi bisa menjadi topik kita dalam menyusun eksplanasi. Itu kata benda jenis fenomena. Kata benda yang memuat suatu peristiwa di baliknya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang Ibu tanya, Ibu punya pegang apa ini? Ballpoint. Ballpoint. Ballpoint kata benda jenis fenomena atau tidak? Tidak. Tidak, pinter ya. Tidak, karena di balik ballpoint tidak menggambarkan peristiwa apa-apa. Ya kan? Tidak menggambarkan satu peristiwa apa-apa. Lah ini maksud saya begitu. Ya, gunting, cangkul itu hanya kata benda, bukan kata benda jenis fenomena. Kata benda jenis fenomena misalnya apa, Bu? Tadi banjir, gunung meletus. Ya kan? Misalnya pelangi. Nah, gempa. Misalnya Barongan, Reok Ponorogo. Ya, ondel-ondel. Nah, ondel-ondel itu kan kesenian khas Betawi ya. Kata benda ondel-ondel, tapi kan ada apa ya? Ada satu fenomena di baliknya. Maka dia disebut sebagai kata benda jenis fenomena yang menjadi ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Sampai sini paham anak-anakku? Paham. Baik. Oh iya, sebelum ke kuis ya, kita buka LKPD kita ya, LKPD kita yang kemarin sudah Ibu share ya di classroom. Nah, sudah terlihat anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah mengerjakan semua atau ada yang belum? Sudah. Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Jadi karena kita pembelajarannya daring, tidak mungkin iya. Sebentar ya, sedang rame. Ya, karena kita pembelajaran daring, jadi
harus sinkron ya. Ada yang kita bahas di online juga kalian kerjakan sebelum kita meet ya. Kemarin Ibu sudah bagikan lembar kerja kalian ya, lembar kerja untuk kalian. Tapi ini ada yang belum mengirim di classroom ya anak-anak ya. Yang belum mengirim seperti biasa setelah meet itu harus dikirim semua pekerjaannya ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah dibaca semua ya teksnya ya. Kita langsung pembahasan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama ini Bu Yanti soalnya itu 2 tapi jawabannya banyak. Kemarin ada yang bilang gitu di classroom. Iya, biar ringkas tapi jawaban kamu tetap harus lengkap ya anak-anak ya. Yang pertama ini tentang ciri isi, ciri bahasa, dan struktur. Baik, supaya tidak borongan, bacakannya dibagi ya. Coba yang ciri isi dulu, siapa yang mau membacakan pekerjaannya? Saya. Ya, yuk Mbak Putri yuk. Jika dilihat berdasarkan isinya, teks judul banjir merupakan teks eksplanasi karena memuat informasi berupa fakta. Contohnya, penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiologis, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Ya, ini ada di paragraf berapa Mbak fakta yang disebutkan oleh Mbak Putri? Paragraf 1. Iya, ada di paragraf 1 ya, betul ya. Apakah hanya satu saja faktanya atau masih ada yang menemukan fakta yang lain anak-anak? Halo, monitor. Ya, yuk Mbak Alfi yuk. Yang mana Mbak? Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Paragraf 3. Ya, betul ya. Jadi faktanya minimal kalian menemukan 2, ada di paragraf 1 dan juga di paragraf 3. Betul sekali yang dijawab oleh Mbak Alfi ya. Selain itu, selain ada fakta, teks tersebut kan juga membahas fenomena, yaitu fenomena alam ya, berupa peristiwa banjir. Jadi sifatnya informatif ya, berkaitan dengan keilmuan juga kan isinya, bukan mengada-ngada, bukan hal yang imajinatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa teks tersebut ya, teks berjudul banjir adalah teks eksplanasi ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ciri bahasa. Ciri bahasa, silakan yang mau membacakan jawabannya. Mbak Alfi coba ya, angkat tangan ya. Yuk, Mbak Alfi dibacakan yuk. 1. Konjungsi kausalitas, karena sebab akibatnya. Konjungsi kronologis, ketika. Kata teknis, erosi, sedimentasi, fisiografi atau geofisik, deforestasi. Kata benda jenis fenomena, banjir. Iya, bagus sekali ya, sudah lengkap ya. Jadi kata kausalitasnya itu, konjungsi kausalitasnya ada karena, sebab, akibatnya. Konjungsi kronologisnya ketika, konjungsi kata teknisnya ada erosi, sedimentasi ya, berkaitan dengan bidang IPA ya anak-anak ya. Kemudian fisiografi atau geofisik dan deforestasi. Kata benda jenis fenomenanya adalah banjir karena peristiwanya berkaitan dengan banjir ya. Ada yang lain anak-anak, ada tambahan atau sama jawabannya? Sama, Bu. Sama ya, sepakat ya, bisa kita terima, sudah tepat ya, sudah lengkap. Yuk selanjutnya strukturnya ini, strukturnya ada 3, bagiannya di paragraf mana saja nih? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Dina yuk. 1. Identifikasi fenomena, paragraf 1. 2. Proses kejadian, paragraf 2 dan 3. 3. Ulasan, paragraf 4. Iya. Sesuai ya, yang lain bagaimana? Ada perbedaan? Ada yang harus kita diskusikan? Yang lain ada yang berbeda pendapat anak-anak terkait struktur?
Tidak, Bu. Tidak, sama, sepakat ya. Baik, jadi betul sekali ya, identifikasi fenomenanya ada di paragraf 1, kemudian proses kejadiannya di paragraf 2 dan 3, kemudian ulasannya ada di paragraf keempat ya. Saya kira sudah nampak ciri-ciri bahasanya kan di teks, jadi kalian mudah menentukan ini struktur yang apa begitu. Yuk selanjutnya, soal nomor 2 sekarang ya. Telaahlah gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan utamanya dulu nih, gagasan utama. Dulu siapa yang mau membacakan hasil temuannya? Yuk, yang pertama dulu paragraf 1, gagasan utamanya apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Ima. Paragraf pertama. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi karena faktor alam dan tindakan manusia. Iya, betul sekali ya. Itu adalah gagasan utama dari paragraf yang pertama. Ya, sama ya semua ya, saya kira ya. Udah jelas ya kalau paragraf 1 ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya. Yuk lanjut, yang paragraf 2 gagasan utamanya apa? Saya, Bu. Ya, yuk Mbak. Paragraf kedua, perubahan tata guna lahan dapat mengakibatkan erosi. Ya, betul. Perubahan tata guna lahan dapat mengakibatkan erosi. Bagus. Ya, setuju ya, sama ya. Yang ketiga, siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, Mbak Alisa yuk. Paragraf ketiga, perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir. Iya, perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir, betul. Yang paragraf keempat, gagasan utamanya apa? Saya, Bu. Ya, yuk Mbak. Paragraf 4, masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Ya, masalah kawasan kumuh dikenal sebagai hal yang sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir di daerah perkotaan ya Mbak ya. Nah, ini gagasan utama yang sudah kalian identifikasi. Tadi jawaban Mbak Ima, Mbak Citra, Mbak Alisa, dan Mbak Milda semuanya sudah tepat ya dalam menyimpulkan gagasan utama. Jadi gagasan utama bisa kalian ambil dari awal paragraf atau dari akhir ya. Atau simpulan dari awal dan akhir kita gabungkan ya. Kemarin kan sudah Ibu beri ya materinya ya, deduktif, induktif. Nah, kalian sudah bisa ya. Kaitannya dengan gagasan utama dan gagasan penjelas, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Ya. Jadi LK ini sudah kita bahas bersama. Bu Yanti akan kembali ke PowerPoint lagi. Berarti hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Nah, apa saja hari ini yang sudah kita pelajari anak-anak? Pertama tadi kita belajar apa? Pengertian, Eksplanasi. pengertian teks eksplanasi, kemudian Tujuan teks eksplanasi. Iya, Masya Allah. Selanjutnya ciri apa? Ciri isi dan ciri bahasa. Terus struktur, ya kan? Struktur teks eksplanasi. Ibu minta satu orang dulu coba ya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Saya, oke Mbak Hera, ayo coba. kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Ya, tentang teks eksplanasi yang sudah kita pelajari hari ini, isinya mengenai mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Ya, betul. Lanjut. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ini. Kita merefleksi bersama. Kalau begitu bagaimana ini perasaanmu? Siapa yang akan memberikan refleksinya? Saya, Bu. Oke, Mbak Azian, yuk. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Saya memperoleh banyak ilmu dan wawasan tentang teks eksplanasi, tujuan dan ciri-cirinya yang bermanfaat untuk kita. Ya. Jadi kamu merasa senang dengan pembelajaran hari ini.
karena kamu memperoleh satu ilmu baru, pengetahuan atau wawasan baru. Selain itu, kamu juga sudah menangkap manfaat dari belajar teks eksplanasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak, sampai sini, apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, Ibu ingatkan seperti biasa, begitu pembelajaran ini ditutup, kalian beralih langsung ke Google Classroom. Silakan kalian kerjakan kuisnya. Setelah Meet ini selesai harus langsung dikerjakan. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi mengenai meringkas teks eksplanasi dan juga menyimpulkan isi teks eksplanasi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik. Untuk pembelajaran hari ini luar biasa. Terima kasih atas semangat kalian meskipun pembelajaran daring. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa penutupan? Saya. Yuk, silakan, Mbak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Fariha, terima kasih semua anak-anak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.